Oke, kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang ke-12 atau pertemuan yang ke-14 di sini. Jadi daftar hadirnya nanti diisi yang ke-14 saja. 13-nya kosongkan. Saya tunggu sampai nanti sore ya. Itu sebetulnya saya salah nulisnya. Harusnya jam 6 pagi. Tapi ketulisnya 16, ya udah. Makanya tadi ada yang menyampaikan nggak bisa ya. Di kelas mana lupa saya. Kelas B mungkin. Pak, pengumpulannya sudah nggak bisa katanya. Setelah saya lihat, oh iya jam 16. Saya ngesetnya jam 6 pagi. Aslinya jam 6 pagi ya, cuman karena saya salah ngetik di grup WA ya udahlah, saya rubah jadi 16. Itu buat pertemuan yang ke-13 atau materi ke-11. Setelah ini ada lagi video 1, tapi itu sampai pelaksanaan UAS nanti. Ya, itu untuk kehadiran juga, kehadiran pertemuan ke-15, karena kita nggak ada ketemu lagi setelah ini. Ya, isinya tentang praktis proposal. Jadi gambaran dari awal sampai dengan terakhir itu yang dibahas apa saja kayak gitu secara ringkas. Jadi intinya adalah rangkuman dari semua. Itu untuk kehadiran yang ke-15 gitu ya. Hari ini kita bahas materi tentang pembahasan hasil dan kesimpulan. Walaupun proyeknya hanya sampai proposal di bab 3 saja, tapi harus disampaikan juga isinya nanti apa tuh, karena ada kelanjutannya ya. Bukan hanya sampai bab 3, tapi ada bab 4 dan bab 5. Nah, saya bahas tentang bab 4 dan bab 5-nya nih, yang di sini ya. Yang kita bahas hasil penelitian, kemudian pembahasan desain atau aplikasi, terus pengujiannya, pembahasan validasi atau respon terhadap apa yang kita buat itu, lalu membuat kesimpulan dan syarat. Setelah itu selesai. Nanti ada kuis seperti saya bilang minggu lalu. Saya bilang ada kuis. Nanti ada gambarannya di sini. Ya. Yang nggak hadir gimana Pak? Nggak tahu. Nggak hadir ya nggak hadir. Gitu ya. Oke. Ini struktur kemarin yang dibahas di video ya. Jadi di bab 4-nya kita itu ada 2 macam. Yang pertama, kalau dia berupa aplikasi, maka babnya itu judulnya adalah implementasi sistem dan pembahasan. Kalau dia bukan berupa aplikasi, misalnya hanya perancangan, hanya desain aja, atau yang lain bahkan, yang sifatnya kuantitatif misalnya. Hanya menganalisis, membandingkan, seperti saya contohkan kemarin itu, pengaruh merek misalnya ya, kemudian harga dan tipe laptop, misalnya kayak gitu. Nah, itu bukan aplikasi. Nah, beda ya. Jadi judulnya hanya hasil dan pembahasan. Isinya juga berbeda, tapi 2 poin tetap sama. Ya, implementasi sistem dan pembahasan ini untuk yang aplikasi ya. Kemudian untuk yang non aplikasi, hasil dan pembahasan, gitu aja. Isinya nanti seperti apa? Ini yang mau kita bahas. Kemudian yang bab 5 penutup itu ada kesimpulan, ada saran. Ini saya masukkan di dalam soal nanti UAS. Kesimpulan dan saran itu ada dalam soal UAS. Sudah 1 ya kan? Terus nanti aja lah. Kisi-kisinya tuh sambil jalan kita. Karena soal sudah diserahkan semuanya. Ini kalau dia tugas akhir berupa aplikasi atau sistem ya. Jadi yang pertama tadi ada implementasi sistem. Nah, isinya sebagai kelanjutan dari desain sistem di bab 3. Kemarin saya katakan, termasuk di tugas juga saya katakan desain sistem ditinggal. Nggak usah, karena itu isinya ada perancangan, ada UML dan sebagainya. Itu kelamaan. Ya, itu dikosongkan. Nah, di bab 4 ini implementasi sistem itu kelanjutan dari bab 3 yang itu. Ya, karena dia membuat aplikasi, maka kelanjutannya apa? Kelanjutannya adalah
menjalankan program. Kemudian di capture tuh, diambil, di screenshot, layarnya ditangkap, lalu dibahas. Intinya seperti itu. Yaitu implementasi, ya. Tapi perlu jadikan catatan ini ya, menampilkan dan membahas source code. Ini kalau dia bikin aplikasi yang berhubungan dengan proses bisnis yang mengarah pada menjawab atau menyelesaikan masalah penelitian. Jadi masih ingat ya, ini masuk juga di UAS. Nah, ya kan? Ada RB, Research Background, atau apa? Latar belakang. Itu menghasilkan research question, pertanyaan penelitian, lalu menghasilkan apa? Tujuan penelitian. Kayak gitu ya. Terus, karena sudah dapat tujuannya, terus pembahasannya. Pembahasan ini kalau saya mengistilahkannya adalah research discussion. Saya mengistilahkan. Jadi harus sama apa yang dibahas itu. Maka sampai ke implementasi, sampai ke desain itu harus mengarah pada apa? Pada menjawab atau menyelesaikan masalah penelitian. Poin-poinnya itu harus ketemu yang ada masalahnya itu. Misalnya kalau masalahnya adalah di proses pendaftaran tuh, misalnya ya yang paling umum. Pendaftaran ini lama misalnya prosesnya. Nah, dengan dibuatkan sistem atau dibuatkan desainnya, harus menjawab itu nanti gimana caranya. Ya, semua pembahasan bahkan dari pengumpulan datanya itu mengarah ke situ, ke proses yang tadi, supaya bisa didapatkan solusi untuk mengatasi. Nah, ke situ larinya ya. Jadi pembahasannya juga mengarahnya ke situ. Bagian mana sih dari sistem yang dibuat ini atau desain ini yang menyelesaikan masalah itu yang paling pokok untuk dibahas. Ya, termasuk source code-nya, bagian mana sih? Kalau awal mulanya karena manual misalnya, kasih formulir terus ngisi kan lama, diproses, manual lagi memprosesnya lama. Ya. Maka bagian yang mempercepat itu bagian mana? Di dalam coding. Ambil itu. Nah, itu yang paling cepat, mempercepatnya di mana? Di proses pendaftarannya, tidak lagi secara manual tapi online. Nah, berarti source code untuk memproses itu yang dimasukkan, kemudian dibahas. Ya, ada narasinya, deskripsinya, keterangannya, kayak gitu ya. Dan saya sarankan ya, tidak perlu memasukkan manual program dan manual instalasi di dalam bab 4 implementasi itu kalau dia berupa aplikasi. Yang penting itu adalah spesifikasinya sebetulnya, dan itu sudah ada di bab 3. Misalnya untuk web terutama, misalnya aplikasi berbasis web. Manual program itu kan yang namanya manual program berarti cara make. Berarti kita tuh membuatkan help-nya, membuatkan panduan penggunaan. Nah, nggak usah itu terlalu panjang diurus di sini. Ya. Walaupun nanti ada dosen yang minta masukin. Karena selama ini yang saya lihat ada beberapa yang diuji membuat aplikasi ada itu terjadi miss lepas dari pembahasan sebetulnya. Kenapa? Manual program terlalu panjang itu. Ya, cara mendaftar misalnya kan harus masukin semua. Nyatanya tidak dimasukkan oleh mahasiswa. Ada tulisannya manual program. Manual program itu hanya berisi kisi-kisi aja ternyata. Bukan manual namanya. Jadi saran saya hapus saja sekalian. Begitu juga manual instalasi. Apalagi web. Gimana cara nginstalnya? Install apa dulu kalau di laptop? Web server ya kan, terserah mau SAM, mau ya Laragon, mau Server2Go dan lain-lain. Install itu dulu. Apa kita perlu bahas itu? Anggap aja iya gitu kan ya. Oke. Masalahnya adalah sistemnya ini berbasis web online. Cara installnya gimana? Install SAM juga? Nggak mungkin. Yang ada apa? Manual instalasinya. Sewa hosting, sewa domain. Tambah puyeng kan? Habis itu apa? Upload aplikasi kita ke sana. Terus bikin database. Bikin user. Menghubungkan user dan database. Ini pengalaman.
Begitu cara instalasinya kalau dia online. Kan nggak perlu itu. Yang penting tuh taunya jadi aplikasinya, bisa dipakai. Masalah orang selesai apa enggak? Jawabannya kan dua, bisa selesai, bisa enggak. Ya kan? Selesai atau tidak, masalah orang itulah hasil penelitian. Nanti ada di bagian terakhir yang lebih mempertegas itu. Jadi jangan dianggap bahwa ketika meneliti itu masalah orang harus selesai, enggak. Kita sudah belajar dulu di awal-awal itu bahwa peneliti itu boleh salah analisis, boleh salah hipotesis. Hipotesis itu apa? Keluar juga nanti di UAS. Ingat ya, UAS itu hanya 40%. 50%-nya sampai dengan yang tadi saya share videonya. Itu 50%. Tapi 40% lumayan juga. Gitu ya. Hipotesis itu apa? Kesimpulan sementara atau harapan dari peneliti. Ternyata dengan kita buatkan desain atau setelah kita teliti lah intinya, ternyata harapan kita tidak sesuai dengan hasilnya. Ya sudah, itulah hasil penelitian. Tinggal dituliskan kesimpulannya bagaimana. Itu setelah diteliti dengan cara begini, hasilnya ternyata begini, udah selesai. Gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan tuh ada manual instalasi. Terus gimana Pak dengan yang aplikasi yang sifatnya tidak perlu ribet nginstal? Kalau web itu kan nginstal webnya, servernya. Langkah-langkahnya kan begitu. Nih gimana kalau misalnya yang nggak perlu itu? Tinggal download, misalnya diinstal. Seperti misalnya kalau bikin aplikasinya berbasis Android. Yang Android itu sudah jadi APK. Entah itu disebar melalui share biasa atau melalui Play Store misalnya. Apakah perlu dimasukkan cara nginstalnya? Nggak perlu, karena cara nginstal itu orang udah pada tahu. Ya kan? Cari di Play Store, ketemu, tinggal klik install, tunggu. Setelah itu selesai, sudah. Apa yang perlu ditulis? Sama dengan dapat aplikasi APK, hati-hati ya, APK ya. Harus yang kita percaya, jelas. Sekarang banyak yang penipuan, katanya file PDF yang terbaru. File PDF tapi formatnya APK ternyata. Kita main buka aja, ternyata dia nginstal. Orang cerdas itu udah tahu ketika diklik itu dia ada, pasti ada pertanyaan. Apakah Anda yakin ingin menginstal aplikasi ini? Itu pasti ada. Logika kita itu langsung jalan. Ini file PDF kok minta install? Udah, batalkan aja. Gitu ya. Dapat file APK, misalnya resmi gitu ya. Tinggal diklik saja, di tab, akan nanya dia, mau diinstal apa enggak? Kita install, oke. Kalau hanya seperti itu, dibuat manual instalasi, buat apa? Karena orang sudah tahu semua. Nah itu ya. Tapi ya saya nggak bisa apa-apa, karena itu kan dari pembimbing. Ketika saya jadi penguji, ya udahlah, biarkan aja. Tapi kalau saya jadi pembimbingnya, hapus. Kayak gitu. Nah, kalian nanti walaupun bukan saya pembimbingnya, nggak usah aja dimasukkan itu. Lihat dulu, tes case water dulu. Kalau pembimbingnya diam-diam aja, ya udah. Kalau diminta dimasukin, tanya buat apa? Berani nggak? Kan orang sudah tahu semua kalau Android misalnya. Atau misalnya yang berbasis web. Entah dia online atau dia lokal, tanya. Ini yang saya masukin yang lokal atau yang online? Karena kalau yang online saya harus sewa dulu. Supaya tahu. Nah, pertanyaannya kan nggak semua ini tahu caranya. Upload pakai aplikasi namanya FTP, habis itu setting database. Database juga nggak bisa main copy-copy gitu aja. Usernya juga nggak bisa sembarangan. Passwordnya juga sama. Di sistem itu dikasih batasan sama dia. Batasan yang dimaksud itu adalah kriteria password yang ideal menurut mereka, menurut sistemnya. Harus ada simbol, harus ada angka, harus ada huruf. Huruf itu ada dua, besar sama kecil, harus ada. Nggak kayak kita, bikin database, root, enter langsung, nggak pakai password, ya kan? Implementasikan itu ke online, nggak bisa. Sampai situ dulu, ada pertanyaan nggak? Belum ya?
Itu yang aplikasi. Nah, lalu yang non aplikasi, hasilnya kan judulnya hasil gitu aja. Kalau judul babnya hasil dan pembahasan. Nah, ini menjelaskan hasil analisis secara terperinci. Jadi kalau misalnya bukan berupa analisis dan perancangan atau bukan aplikasi, misalnya tadi yang saya katakan, misalnya pengaruh faktor A, B, dan C terhadap Y, misalnya kayak gitu judulnya. Maka analisisnya dimasukkan di situ. Tapi kalau dia berupa menelaah, menganalisis sistem lama, biasanya pakai Vises. Sudah saya sampaikan juga itu. Ya, kalau pakai Vises, maka dijelaskan hasilnya itu seperti apa. Sistem lama bagaimana, sistem yang mau diusulkan bagaimana. Itu harus jelas. Kalau dia perancangan ada di situ, maka menampilkan hasil perancangan disertai dengan narasi masing-masing rancangannya. Narasi itu penjelasannya ini buat apa sih? Jangan hanya menampilkan ini form login, judul di bawahnya, gambar halaman login. Habis itu sudah nggak ada apa-apa lagi. Dijelasin di situ, misalnya apa? Kalau login dengan benar, maka akan diarahkan kemana? Kalau dia salah, ada peringatan apa? Nah, itu pakai kata-kata. Yang dibahas juga sama dengan yang tadi, yaitu proses bisnis dari desain yang mengarah ke menjawab atau menyelesaikan masalah penelitian. Fokusnya ke situ. Jadi satu garis tuh dari latar belakang sampai dengan kesimpulan nanti sama. Sekali lagi, itu ada di UAS. Hanya bagaimana cara menjelaskan aja. Kalau konsepnya saya yakin sudah paham di sini. Cuman nulis ini gimana? Dan nulisnya jangan pelit, ya. Setiap soal itu ada poinnya, ada CPMK yang akan di capaian yang ingin didapatkan dari menjawab itu. Kalau non aplikasi, ya segitu aja. Ada manual instalasi? Enggak, orang nggak ada aplikasinya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pembahasan, karena dua ini sama ya. Nah, ini saya ambil langsung dari pedoman. Nih. Yang aplikasi. Nah, ini menjelaskan secara rinci tentang pengujian sistem. Jadi ada pengujian yang kemarin di video. Ada yang umum kita gunakan ada dua ya. Ada hitam, ada putih. Ya kan? Pilihannya nanti yang mana terserah. Nah, pengujian itu yang dibahas di dalam pembahasan, subbab pembahasan. Ditambah dengan validasi respon pengguna. Kenapa? Saya tegaskan lagi, nanti akan ditegaskan kembali ya, bahwa hasil penelitiannya itu bukan berupa aplikasi, bukan berupa dokumen, bukan berupa rancangan. Itu adalah test bed, alat bantu aja. Karena kalau hanya sampai di situ, nggak selesai masalah orang. Hasilnya, di kesimpulannya misalnya. Hasilnya adalah sistemnya dirancang menggunakan ini dan itu. Ya. Sampai situ aja, masalah orang selesai apa enggak? Itu masih belum menjawab rumusan masalah. Sudah tahu kemarin cara bikin rumusan masalah, ya. Masalahnya harus masuk ke dalam rumusan. Nah, dicek apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemarin ada saya bahas di video tentang elisitasi. Itu ya. Dokumen itu sebetulnya yang menjadi acuan di sini. Ya. Nah, kemudian ada uji coba. Uji coba ini validasi tadi, minta respon ya kepada pengguna. Ada berapa orang responden yang diminta untuk menjalankan aplikasi dengan poin-poin pernyataan tertentu. Kemudian hasilnya itu dibahas di dalam pembahasan. Ini untuk aplikasi atau sistem. Yang non secara umum sebetulnya sama. Ya.
sebetulnya sama secara umum ya. Jadi hasilnya baik itu perancangan, kan di hasil tadi perancangannya. Kemudian pembahasannya gimana? Pembahasannya validasi langsung ya, karena nggak ada uji black box di situ. Karena bukan aplikasi ini. Ya. Hasil validasi atau verifikasi dari pengguna. Respon mereka gimana? Dan ingat, di respon itu harus ada pernyataan yang memuat bahwa responden itu setuju atau tidak, atau mereka itu berpendapat bahwa masalah mereka itu terselesaikan atau tidak. Itu harus ada, karena kalau tidak ada itu nggak bisa kita menyimpulkan bahwa masalahnya selesai atau tidak. Gitu ya. Jadi intinya adalah sebetulnya sama saja di sini. Dua itu sama. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, sekarang masuk pembahasan pengujian sistem. Menunjukkan beberapa hal yang ada di dalam pengujian sistem. Yang pertama, kita harus jelas dulu poin-poin apa saja yang akan diuji. Baik itu rata-rata sih black box ya. Saya yakin nggak ada yang mau white box. Kenapa? Karena yang diuji coding, source code ya. Biasanya yang diuji hanya fungsionalitas. Kalau fungsionalitas berarti black box. Anggap aja lah black box ya. Poin-poin apa saja yang akan diuji itu satu. Yang kedua, pilihannya yang mana disertai dengan alasannya. Nah, itu harus masuk di pembahasan. Kenapa memilih black box? Kenapa memilih white box? Harus dijelaskan. Terus siapa yang akan menguji? Harus ada. Sudah tahu ya, kalau black box nanti itu semester 7 bahasannya, tapi sudah saya kasih pengantar di video kemarin. Yang menguji adalah orang ahlinya di bidang itu. Jadi kalau dia berbasis mobile, orang yang ngerti mobile. Kalau berbasis web, ya orang yang ngerti web. Kalau desktop, ya orang ngerti desktop. Bukan ngasal, saya bapak ini aja lah, bapak itu aja. Bukan keahliannya padahal di bidang itu, nggak bisa. Tidak valid hasilnya nanti. Gitu ya. Kemudian ada dokumen pengujiannya, biasanya berita acara bentuknya. Berita acara pengujian sistem. Tuliskan di situ, nama pengujinya siapa, dia ini apa sih gitu. Siapa, jangan hanya dosen gitu aja. Ya, kalau dosen tambahin tuh dia supaya ada keterkaitannya dengan keahliannya dia apa, dia ngajar apa. Dosen mata kuliah apa gitu yang berhubungan dengan itu. Nah, seperti itu ya. Pembahasannya secara singkat terhadap beberapa poin uji yang dianggap perlu dan penting. Jadi ada dari sekian, kalau nggak salah saya tampilkan juga ya kemarin. Contoh dari black box. Ada ya. Nah, dibahas nanti itu berupa tabel tuh. Jadi ada satu poin ini katanya sesuai atau tidak. Intinya seperti itu. Sesuai atau tidak coba. Nah, bagian tertentu dari beberapa poin itu yang perlu diperjelas, tuliskan dalam bentuk narasi penjelasan. Seperti itu ya. Ini contoh poin untuk uji black box testing. Karena black box testing itu yang diuji fungsionalitas, maka dokumen elisitasi itu yang jadi dasarnya. Jangan asal bikin. Ini yang fungsional ini, yang 22. Dari 23 yang ditawarkan oleh si peneliti, ternyata setelah dilakukan elisitasi di tahap 1, 2, sampai ketiga, dapatnya ini. Maka ini yang dibuat. Ini juga yang diuji. Kan sudah ini sepakat sama yang punya, sama objeknya, maka harus diuji itu terpenuhi apa enggak, sesuai apa enggak. Setidaknya di situ ya, untuk elisitasi. Dan poin-poin ini kita sendiri yang bikin berdasarkan hasil wawancara kita itu. Mereka ini kebutuhannya belum tentu sama dengan ini. Ya ini kan hanya contoh aja, saya nggak masukin judulnya tuh dari kampus global. Di kita, saya belum pernah lagi menguji ketemu ini. Dosennya ada sih ngomong, yang pengujinya ada sih.
Ada ngomong, harusnya itu dari dokumen elisitasi itu kan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, ini. Dokumennya nggak ada. Nanti silahkan kalian masukkan. Berarti berapa yang diuji? Berapa? 20? 22 pada 24? 20? 22. Kan fungsional. Black box. 22 itu yang jadi poinnya. Ya, pengguna belum login tidak dapat mengakses sistem. Sesuai atau tidak? Jawabannya kan itu aja. Atau berhasil atau tidak berhasil, gitu aja. Dan yang nguji juga hanya menulis seperti itu aja, sesuai dengan apa yang dia lihat. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Enak kelas ini? Nggak ada. Jenis pengujian, saya ulang sedikit lagi. Fungsional itu di black box. Kalau di white box, yang diuji adalah source code-nya, logika, algoritmanya, intinya seperti itu. Dah, lewat ya, karena sudah kan? Nanti penjelasan lebih detailnya di semester 7. Hasil pengujian harus ditunjukkan dan dibuktikan, ya, berupa berita acara pengujian. Harus ada dokumennya yang menampilkan hasil uji apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya itu apa? Kalau sesuai, dia tulis sesuai. Kalau tidak sesuai, tulis tidak sesuai. Dan itu dimasukkan ke dalam bab 4 pembahasan tadi. Bisa kita tambahkan narasi itu, yang tadi, yang saya bilang, yang penting dan perlu menurut kita tuh. Salah satunya apa? Yang gagal tadi. Tidak sesuai. Tuliskan. Kenapa tidak sesuai? Dan itu tidak harus diperbaiki. Jadi salah kalau misalnya setelah diuji black box, ada yang tidak sesuai harus diperbaiki, enggak. Atau dituliskan di situ oleh pengujinya, ditulis saran di situ. Sarannya harus diikuti, katanya. Ada dosen yang begitu. Tidak harus, kan hanya menguji aja. Ya. Oleh siapa? Oleh orang yang dapat dipercaya dan valid atau sah, artinya ditanda tangani oleh orang yang menguji. Namanya berita acara. Jelas ya? Ada nggak? Saya kira mau tanya. Lanjut ya. Pembahasan hasil validasi atau hasil respon. Nah, ini. Ya, ini untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan produk yang dihasilkan. Entah itu berupa aplikasi atau hanya rancangan. Ya. Setidaknya, nih saya ulang yang lalu ya, video kemarin. Setidaknya pernyataan yang dimasukkan ke dalam kuesionernya itu meliputi 8 ini. Kalau ini kita konteksnya adalah pengembangan sistem informasi ya, baik itu hanya sampai di perancangan ataupun sampai ke aplikasi. Tanya, teknologi yang digunakan sudah tepat atau belum? Kalau menggunakan web ini sudah tepat atau belum ke responden itu? Mereka setujunya berapa persen? Tata letaknya, layoutnya itu sudah sesuai atau belum menurut mereka? Ditanya. Komposisi warna, apakah ini warnanya ada yang tenggelam, misalnya warnanya backgroundnya biru, tulisannya merah, itu asli. Kalau saya ngasih nilai 1, jauh dari 5 itu, 2 juga enggak. Kenapa? Tenggelam. Backgroundnya biru, tulisannya hitam. Tuh, dari sisi komposisi warna. Kemudian navigasi menu. Menunya ini harus supaya bisa sampai ke yang saya tuju itu berapa kali klik sih, misalnya gitu. Bisa. Klik menu bagian atas, ada submenu, ada submenu, ada submenu lagi, waduh capek. Nah, mereka sepakat nggak dengan itu? Berapa persen mereka setujunya atau kepuasan mereka? Lalu fungsionalitas sistem secara umum. Ini berfungsi normal atau tidak? Sudah saya contohkan ya di video, nanti kita masukin lagi. Ada.
Kemudian kemudahan penggunaan. Nah, dua ini yang penting karena ini yang akan menjawab atau tidak sebetulnya. Membantu menyelesaikan masalah atau tidak rancangan ini atau aplikasi ini. Dan mereka setuju atau tidak, mereka merasa sesuai atau tidak dengan rancangan atau aplikasi itu harus ada. Ini kemarin. Nah, kalau kata-katanya nanti silahkan dikembangkan lebih lanjut lagi. Mau ditambah poinnya juga bisa, ya, yang berkaitan supaya lebih spesifik. Bisa, ya. Ini kemarin sudah di video materi ke-11. Kalau yang memperhatikan. Kalau yang enggak, ya nantilah mudah-mudahan setelah menyusun balik lagi, lihat lagi, gitu ya. Saya berusaha mempermudah supaya nanti ketika masuk semester 7 proposal nggak terlalu lama bikinnya. Paling tinggal nambah ibaratnya. Yang sudah dibuat itu seandainya disetujui atau ada perubahan sedikit, misalnya nggak terlalu banyak yang dirubah, tinggal nambahin desain sistem kalau perlu. Kan hanya seperti itu. Nah, untuk kelanjutannya bab 4-nya sudah disampaikan juga, begini loh caranya membahasnya. Nah, gitu ya. Nanti di video terakhir itu untuk rancangan, bukan rancangan, garis besarnya dari judul sampai dengan ke daftar pustaka. Itu secara globalnya sedikit. Ini contoh kemarin ya. Per item, satu item, satu poin. Nah, saya ngambil yang poin 8 misalnya. Seperti ini. Ini angkanya sama dengan yang kemarin. Sama ya. Kita harus menentukan juga skor nilai dan persentasenya. Berapa. Nanti akan ketemu di posisi mana dia. Nah, ini untuk per item. Ya. Yang bagus itu, yang ideal itu memang per item dulu. Item 1 sekian persen, item 2 sekian persen. Anggaplah 8, berarti 8 pembahasan. Setelah itu baru secara globalnya semua. Jadi secara keseluruhan itu kira-kira seperti ini. Ini contoh dari yang sudah ada. Contoh yang saya uji kemarin, contohnya. Ini globalnya. Jadi dijawabin di sini, dikumpulin semua. Kalau per item 45. 45 itu per berapa nilai maksimal? Karena ada 10 responden, angka maksimal 5, berarti 5 kali 10, 50. Berarti 45 per 50 dikali 100 sama dengan berapa? 45 per 50 dikali 100 sama dengan berapa? Lamanya ngitung. Habis ini saya suruh ngitung. Kan kuis tadi ya. Kuisnya liker. Saya batasi waktunya. Berapa? 45 per 50 dikali 100. Berapa? Hah? Nyari-nyaring. Dia mining aku. Hah? 9? 90%. Gampang banget kan? 100 itu kalau dibagi 2 kan 50. Kan gampang kan hitungnya sih. Berarti apa? Berarti di item pertama ini 90%. Setuju kah atau sangat setuju? Kalau 90. Sangat setuju. 90% responden menyatakan sangat setuju dengan item pertama, gitu. Kalau yang ketiga, 44. Berapa? 80 berapa? 80 sekian pasti. Ya. Karena tinggal satu aja lagi udah 90 kan.
Berarti masuk di kategori mana dia? Sangat, masih sangat setuju. Nah, terus dihitung global seperti ini. Ini kalau kita hitung satu-satu ya. Satu ini sangat setuju ini jelas sangat setuju nih. Ya. Terus di sini hasilnya secara global seperti ini. Jadi dihitung semuanya nih, hitung ke samping dulu totalnya berapa. Ketemu hasilnya di sini. Ya kan? Nah, kemudian di sini rumusnya ya yang digunakan 244 itu dibagi 10. Kenapa? Karena 10 orang responden. Di rata-rata dulu. Lalu hasil rata-ratanya itu dibagi 5. Hasil rata-ratanya itu adalah 4,48 kalau dibagi 5. Ya, seperti itu. Dibagi 5, betul. Karena 5 pernyataan. Nah, persentasenya ya segini. 4,48 dibagi 5 dikali 100. Dapatlah ini. Ini global. Ya. Nah, setelah ketemu seperti ini, angka-angka ditulis dalam bentuk narasi. Karena ini masih kunti. Masih kuantitatif angka dia, ya, dirubah ke dalam kualitatif apa? Narasi. Jelaskan. Nah, berdasarkan gitu kalimatnya, berdasarkan hasil perhitungan respon dari pengguna misalnya menggunakan skala Likert ditemukan sebanyak 89,6% responden menyatakan mereka sangat setuju. Ingat di sini bukan setuju. Karena 89 ini masuk di sini. Di 81 ke atas. Jadi dari 10 orang responden itu menyatakan mereka sangat setuju terhadap rancangan ini atau aplikasi ini. Intinya seperti itu. Ada nggak? Nggak ada ya? Bagus. Nah, lanjut. Penutup laporan. Ini umumnya bab 4 ya. Kalau di MI itu bab 4, bab 5. Kalau di MI bab 4. Mereka hanya sampai 4 bab aja. Kalau di kita sampai 5. Isinya penutup itu adalah kesimpulan dan saran. Ini masuk di UAS. Kesimpulan itu apa? Menjawab rumusan masalah. Saya nggak bosan-bosan menyampaikan rumusan masalahnya 1, kesimpulannya juga 1. Banyak kesalahan di mahasiswa, nanti kita lihat. Saya paksa kalau yang ini, baik itu pembimbingnya saya atau yang bukan, saya paksa hasilnya cuma 1. Kalau rumusan masalahnya 1, saya paksa dia jadi 1. Kalau enggak saya tanda tangan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kaidah penulisan. Kalau di pembimbingnya saya paksa di awal. Walaupun ada yang nggak nurut, ya udahlah. Kalau nggak nurut saya biarin. Nanti di ujian baru itu lagi. Tetap ujung-ujungnya terpaksa dia 1 juga kesimpulannya. Kalau rumusannya hanya 1. Jadi kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Menjawab itu 2 tadi kemungkinannya, bisa berhasil, bisa tidak. Harus sinkron dengan tujuan penelitian, karena tujuan penelitian itu hanya menghapus kata tanya di rumusan masalah. Yang bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi pemesanan tiket Coldplay. Misalnya pada CP-nya apa namanya yang jual itu, untuk apa? Masalahnya kan harus ada masuk situ untuk memudahkan penjualan tiket misalnya, atau promosi. Tujuannya gimana? Tujuannya menghilangkan kata bagaimananya aja. Tujuannya apa? Menganalisis dan merancang sistem informasi penjualan tiket Coldplay pada CP XYZ misalnya untuk memudahkan penjualan. Selesai. Tujuannya. Nanti jawabannya di kesimpulan. Ya, analisis dan perancangan ini tadi yang untuk memudahkan penjualan tadi ini, berapa persen yang setuju dengan analisis itu tadi, kayak gitu. Ya, isinya adalah pernyataan umum atau general dari hasil penelitian.
berupa ringkasan dari temuan-temuan yang diperoleh dari analisis hasil pembahasan. Nah, jika akan menulis beberapa kesimpulan, pastikan poin pertama yang harus dituliskan lebih dulu. Poin pertama itu yang menjawab rumusan masalah tadi. Sekian persen mengatakan mereka setuju atau menyelesaikan masalah atau tidak tadi. Itu dulu, baru dirinci yang lainnya. Boleh seperti itu. Ya, saya sarankan begitu ke mahasiswa, kebanyakan mereka menghapus. Jadi satu aja. Kalimatnya digabung. Sekian persen menyatakan setuju ya atau layak gitu untuk diterapkan menggunakan dengan perancangan menggunakan Figma dan Draw.io kayak gitu. Ada tulisannya. Nanti kita lihat. Masuk ini ya. Kesimpulan seperti itu cara membuatnya. Nih, saya ulang lagi. Entah pertemuan keberapa lupa. Pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Jadi rumusan masalahnya berapa? 1. Kalau 1. Kalau 2, rumusan masalahnya 2, maka tujuannya juga 2. Apa yang pertama? Kalau yang pertama menganalisis dan merancang untuk penjualan misalnya. Transaksi penjualan. Yang kedua, bagaimana menganalisis dan merancang untuk promosi 2. Berarti tujuannya 2. Hapus kata bagaimananya. Menganalisis dan merancang untuk penjualan 1. Yang kedua, menganalisis dan merancang untuk promosi. Hasil dan pembahasannya 2 juga. Difokuskan ke situ. Makanya tadi saya bilang bagian yang harus kita tonjolkan itu adalah bagian yang menjawab atau menyelesaikan masalah. Supaya kelihatan tuh garisnya antara rumusan masalah, tujuannya, hasil pembahasan, sampai kepada kesimpulan. Kalau tadi 2 juga poinnya. Yang 1 untuk penjualannya, bahasannya, yang kedua untuk promosinya. Sampai situ nggak ada yang ditanyakan kan? Jelas lah. Saya sampai capek di sini. Ya, sekali lagi diulang ya, hasil penelitian adalah terjawab atau tidaknya masalah yang sedang diteliti. Bukan produk yang dihasilkan. Justru produk yang dihasilkan tersebut adalah alat bantu menjawab masalah. Dibuatkan sistem itu bukan sistemnya yang jadi solusinya. Solusinya iya, tapi hasilnya bukan itu. Hasilnya adalah mereka terbantu atau tidak. Selesai nggak masalahnya? Ini contoh kesimpulan yang tidak tepat, nggak kebaca dari situ ya. Nih kesimpulannya, rumusan masalah cuma 1. Kesimpulannya sampai 5. Nah, padahal yang intinya adalah yang ini. Nih, 92, sekian persen. Itu tuh intinya. Bahwa mereka sangat setuju terhadap rancangan ini. Kalau sangat setuju berarti mereka yakin bahwa kalau ngikutin rancangan ini, nanti masalah kami terjawab. Intinya adalah yang di sini. Maka tuliskan dulu yang ini, kalau mau ada poin-poin lainnya. Tuliskan dulu 1 yang ini. Nah, baru misalnya dengan perincian sebagai berikut, bisa ditambahkan. Misalnya dibuat dengan apa, dengan analisis pieces dan sebagainya itu bisa dimasukkan. Tapi kalau saran saya cukup seperti ini aja. Karena apa? Karena nanti di halaman abstrak intisari itu ini juga. Bahkan kemarin ada yang saya uji itu di bagian intisarinya itu ada hasilnya sekian persen. Tapi di kesimpulan sini malah nggak ada. Ada yang begitu. Padahal intisari itu adalah rangkuman dari bab 1 sampai bab 5. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini contohnya. Nah, ini setelah diperbaiki, saya paksa jadinya seperti ini. Kalimatnya itu memang ada beberapa yang rancu kalimatnya seperti ini dia nyusunnya, tapi saya abaikanlah. Yang penting jadi 1 aja. Itu dulu. Rumusan masalah 1, pokoknya hasilnya 1. Kesimpulannya. Nah, bisa dirubah kalimatnya dari seperti ini ya.
Sebutkan dulu di atasnya misalnya menggunakan Draw.io dan Figma, kemudian memperoleh hasil perhitungan 92,19%. Responden menyatakan setuju untuk perancangan aplikasi ini. Misalnya kayak gitu aja bisa. Terus yang ini juga sama nih ya, 89,6% tadi. Dari 10 responden dengan 5 kriteria atau 5 item pernyataan menyatakan setuju dia nulisnya di sini. Ini salah nih. Karena kita harus nyusun dulu skala tadi ya. Skalanya 1 sampai 20 itu sangat tidak setuju dan seterusnya. Kita yang menentukan itu. Nah, saran. Ini saran banyak salah. Saran itu kata Prof. Romi Satriawahono adalah isinya adalah langkah berikutnya setelah temuan diperoleh atau disebut future works. Nih dapat sudah hasilnya kita. Lalu selanjutnya apa? Nah itu masuk di saran. Kalau kita akan meneliti lagi, maka apa penelitian kita selanjutnya yang mau kita teliti? Itu masuk di saran. Yang kedua, saran itu bisa berupa teori, implementasi praktis, atau penelitian berikutnya. Misalnya gini, yang implementasi praktis itu disarankan untuk nanti diterapkan, bisa. Jangan ke orang lain. Disarankan untuk peneliti berikutnya, kalau bisa ditambah ini, tambah ini. Kenapa? Bukan kamu yang nambah. Kalau saya gitu. Ya. Harusnya kamu yang bikin itu. Kenapa nyuruh orang? Ada juga yang kata-katanya di saran itu. Untuk peneliti selanjutnya, apa kata kalimatnya kemarin ya? Intinya dia bilang gini, kalau ada kurangnya di saya, tolonglah peneliti lain yang melengkapi, kayak gitu. Inti kata-katanya itu seperti itu. Saya lupa itu kalimat yang teksnya seperti apa. Intinya saya tangkap, ini kenapa nyuruh orang? Ya. Jadi dua, sarannya bisa berupa teori yang digunakan, misalnya mau diganti, misalnya boleh ya. Disarankan menggunakan metode yang lain, misalnya itu bisa, ya. Kemudian mengimplementasikan, disarankan untuk diterapkan, misalnya rancangan itu atau aplikasi tersebut dipakai, itu bisa ya. Nah, ini kesimpulan yang tadi. Yang saya katakan bahwa peneliti boleh salah hipotesis ya. Berhasil atau tidak, itulah hasil. Setuju atau tidak respondennya, ternyata misalnya berdasarkan hasil ini, hipotesis kita tuh 80% lah. Atau di atas 50% tuh mereka akan setuju nanti. Ternyata hasilnya di bawah itu. Ya. Itulah hasil, selesai penelitian kita itu sampai di situ. Nanti tinggal dimasukkan ke saran. Nah, apabila kesimpulannya menolak hipotesis, artinya tidak sesuai dengan hipotesis kita, maka perlu disarankan penelitian lebih lanjut di dalam saran itu. Wah, hasilnya tidak sesuai nih, berarti ada sesuatu yang salah. Maka disarankan nanti untuk diteliti lebih lanjut. Kayak gitu. Itu kalau dia hipotesisnya tidak sesuai. Sedangkan kalau menerima, artinya sesuai hipotesisnya, maka saran diarahkan ke langkah praktis bagaimana supaya hasil penelitian bisa diimplementasikan. Yang tadi, maka sarannya harusnya apa? Sebaiknya sistemnya ini diterapkan. Itu cara membuat saran. Contoh. Nih, yang salah. Untuk peneliti selanjutnya, ya. Nah, kalau ini benar, mengharapkan sistemnya ini, yang salah di sini ya. Kalau diterapkannya betul, tapi ditambah fitur ini, kenapa nyuruh orang? Gitu ya. Jangan dimasukkan kata-kata seperti itu. Nih, peneliti selanjutnya, kenapa bukan kamu? Ini contoh juga, website ini diharapkan nantinya dapat menggunakan
fasilitas aplikasi berbasis Android. Ya, ini untuk pengembangan selanjutnya, karena punya dia ini berbasis web. Boleh kalau seperti itu. Nah, ini yang belum dikerjakan. Koordinat, karena ini berupa tempat punya dia. Ya. Kalau ini nggak perlu. Nih, untuk menghindari rusak atau hilangnya data, diharapkan pengguna selalu melakukan backup database secara berkala dan rutin. Itu bukan saran. Saran ini kan untuk penelitian, bukan untuk si yang menggunakan aplikasi. Kalau saran saya sih sebaiknya banyak di situ jadinya. Kalau kepada pengguna, sebaiknya jangan pakai jaringan yang bersamaan dengan orang lain. Kenapa? Bisa dihack nanti passwordnya. Kan itu nanti ujung-ujungnya. Ini lebih mengarah kepada saran ke penelitian. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, quiz. Off the record ya. Jadi rekamannya saya tutup dulu. Saya akhiri dulu. Masih ada satu pertemuan lagi. Mungkin nanti tayangnya pada saat UAS mungkin. Tapi itu yang penting nanti mengisi presensinya. Ya, oke, saya tutup dulu ya. Kalau sudah ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Terkait dengan materi nggak ada. Ya, saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.